Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket!
Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara. Dua Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di lingkungan kampus, kerja atau pertemanan, beda circle itu adalah hal yang biasa ya. Tapi kadang tanpa sadar perbedaan itu malah menjadi jarak. Padahal dalam ajaran agama Hindu, Tattwam Asi ngajarin kita buat saling memahami, ngerasain dan menghargai satu sama lain. Nah, di Spada kali ini aku bakal ngobrol nih bareng siapa kira-kira, pasti kamu udah tahu, bareng IKD Satri SAG MPDH selaku teman ngobrolnya Kak Eni ya dari kantor Kementerian Agama Hindu. Jadi kita akan membahas mengenai Tattwam Asi. Beda circle, tetap satu rasa. Kita sapa dulu Om Swastiastu, selamat pagi Bli Kade. Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini, sehat? Ya sehat, dingin. Dingin. Pagi-pagi jadi curhat ya. Oke, jadi betul banget Singaraja diguyur hujan semalaman penuh ya. Jadi di mana-mana banjir. Oke, tapi kita kali ini nggak bakal bahas tentang banjir Bli Kade. Tapi kita bakal bahas tentang Tattwam Asi. Kayaknya Tattwam Asi dari kita masih kecil kayaknya udah diajarin gitu ya. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan entah dari suku, agama atau ras gitu ya. Kita tetap adalah saudara. Tapi seringkali Tattwam Asi beda circle. Nah, dibeda-bedakan gitu. Kalau di kalangan remaja tentunya. Nah, kalau pendapatnya Bli Kade gimana nih terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini? Oke, ya baik, terima kasih teman Spada semua. Memang kita sesungguhnya punya konsep yang luar biasa ya untuk menjaga persatuan, menjaga keimanan kita lah dalam rangka untuk membuat persaudaraan kita semakin kuat gitu. Tattwam Asi itu sebenarnya kan salah satu konsep yang mana aku adalah kamu. Nah, kata aku ini kadang-kadang digede-gedein. Oh, aku ini ya aku sendiri yang pribadiku ini. Gitu. Iya. Nah, pribadiku ini kemudian ketemu yang punya gelombang sama, yang punya hobi sama, yang punya ya kecintaan yang sama lah, cara-cara, pola pikir dan sebagainya. Nah, kemudian dia buat kelompok nih. Nah, kelompok inilah kemudian diagung-agungkan sebagai akunya dia. Okay. Lalu kemudian menganggap bahwa yang lain itu, kita nggak di situ, kita nggak dia gitu. Nah, ini justru bibit-bibit untuk perpecahan. Bibit untuk menjadikan kita, persahabatan kita terputus, kekeluargaan kita terputus.
Jadi circle dalam konteks ini, circle itu lingkaran ya. Betul. Jadi lingkaran itu bisa ada 5 orang, ada 10 orang, ada ratusan dan sebagainya. Nah, di sini kadang-kadang kata akunya ini tidak dipahami sebagai aku yang pribadi ini juga adalah bagian dari dia. Nah, tattwa masih sebenarnya itu adalah konsep atma tattwa yang artinya bahwa cuman aku ini adalah pribadi yang juga sama dengan dia. Dia itu ada 3. Dia itu bukan hanya kepada sesama manusia. Dia itu juga adalah alam yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, jadi kata aku adalah kamu ini sesungguhnya adalah pesan bahwa kita ini tak beda dengan mereka. Betul. Ketika kita menyakiti mereka, ketika kita mengganggu mereka, maka sama dengan kita mengganggu diri kita sendiri. Maka kemudian ada istilah hukum karma. Oh, sekarang kita berbuat ini, maka suatu saat kita akan ambil hasilnya. Nah, teman-teman kita sekarang kaum muda kita harus tahu bahwa sesungguhnya tattwa masih ini adalah pondasi yang luar biasa untuk membangun kerukunan kita, membangun persaudaraan kita. Maka kemudian, nah dalam Hindu tattwa masih ini kemudian diterjemahkan menjadi hal yang lebih real lah, yang lebih sederhana. Kita nyebutnya dengan panca pilar nilai-nilai kemanusiaan. Jadi atas nama kemanusiaan ini, kita harus tetap menganggap bahwa circle kita hanya menjadi bagian dalam rangka menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan hobi kita, menyalurkan kreativitas kita. Tetapi jangan kemudian menganggap circle yang lain itu menjadi orang lain, menjadi makhluk lain, menjadi yang harus kita kesampingkan. Nah, dalam konteks ini kemudian penting kiranya terjemahan lebih lanjut dari tattwa masih itu. Jadi panca pilar inilah kemudian salah satunya adalah tanpa kekerasan. Jadi apapun lingkaran kita, circle kita sekarang, asal dia sudah menjunjung tinggi tanpa kekerasan, artinya kita wajib bersama. Bahwa kemudian perbedaan kita dengan circle yang lain itu adalah hal yang mendasar, senyumin aja, nggak mesti harus dijelekin dan sebagainya. Oh, circle kita nih yang lebih bagus, grup kita nih yang lebih keren, geng kita yang lebih maco nih. Yang lain itu kemudian enggak. Nah, ini kemudian bibit-bibit yang tidak baik. Maka salah satu dari panca pilar nilai kemanusiaan itu adalah tanpa kekerasan. Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan ahimsa. Tanpa kekerasan simbolik, tanpa kekerasan fisik. Karena kan kadang-kadang kita kita nggak mukul, tapi kata-kata kita nusuk. Itu sama. Iya. Menyakitkan kan? Kayaknya lebih menyakitkan kata-kata daripada pukulan. Itu ya. Nah, itu tanpa kekerasan itu harus disadari bahwa verbal pun kadang-kadang. Contoh misalnya, ada teman nih yang nilainya kecil. Lalu kemudian kita dengan lingkaran kita, dengan geng kita membicarakan masalah nilai yang besar. Kita memang nggak mukul orang yang dapat nilai kecil itu, tapi kita sedang menyiksa dia dengan pikirannya. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua ada kebenaran. Saya kira semua orang yang beragama, semua manusia Indonesia, karena dalam Pancasila itu kan manusia Indonesia manusia yang bertuhan. Betul. Karena itu adalah sila yang pertama. Semuanya menjunjung kebenaran. Kadang-kadang kebenaran di circle kita menganggap bahwa hobi memancing itu adalah paling benar, padahal ada orang lain yang tidak hobi memancing juga memiliki kebenaran lain. Kita harus merasakan bahwa kebenaran kita ini yang membuat kita happy ini juga ada orang yang happy dengan aktivitas lain. Nah, dalam konteks inilah kemudian salah satu dari panca pilar itu adalah kebenaran. Kalau kita sebut dengan satya. Satya itu yang benar itu adalah yang dijunjung tinggi oleh banyak orang.
Kalau yang menjunjung tinggi hanya kita saja, kita perlu nanya nih, jangan-jangan kita salah. Jangan-jangan yang kita anggap benar ini adalah kekeliruan. Nah, itu misalnya. Selanjutnya Pancapilar adalah kasih sayang. Bukan hanya manusia dengan manusia, bukan hanya circle satu dengan circle yang lain yang harus menjunjung tinggi kasih sayang ini, tapi manusia dengan alamnya, manusia dengan tumbuh-tumbuhannya. Bahkan sekarang ada orang yang lebih sayang anjingnya daripada salah satu keluarganya. Nah, ya, ini kelebihan juga nih ya. Jadi anjingnya disalonin dan sebagainya itu. Kemudian diminyakin, dikasih makanan sehat. Neneknya di rumah nggak disayang tuh. Nah itu, ini kelangkung juga. Lalu kemudian damai. Kata kedamaian atau santi itu adalah salah satu dari Pancapilar itu yang intinya bahwa pada titik tertentu seseorang itu harus memahami bahwa pada dasarnya kita perlu damai. Bahwa ketika kita duduk minum kopi perlu kedamaian, maka orang-orang di lingkungan kita yang karaokean nih, karaokean dengan musik besar-besar, artinya dia tidak menjunjung tinggi kata kedamaian ini. Nah, maka kemudian nikmati memang circle kita yang sekarang, tapi cintai juga ada circle yang lain yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian nilai Pancapilar, nilai kemanusiaan lagi satu itu adalah kebajikan, moral. Kadang-kadang kita berbicara tentang moral selalu dikaitkan dengan kaidah-kaidah, peraturan, norma yang berlaku. Tapi ternyata suatu saat circle kita nggak ada di situ. Tetapi circle kita ini sepanjang tidak mengganggu orang lain, sepanjang tidak mengganggu orang lain, itu menjadi suatu kebajikan untuk circle itu. Sepanjang tidak mengganggu orang lain. Nah, bagaimana menuangkan Pancapilar ini dalam rangka menjaga circle kita selalu seirama? Kita harus memahami bahwa pada intinya kesamaan yang kita miliki di antara geng kita, circle kita, itu ada yang lebih luhur, yaitu ada nilai-nilai kemanusiaan yang mesti dijunjung. Menjunjung menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini sesungguhnya adalah upaya kita untuk menjaga bahwa kita itu tetap fine, kita tetap terima, kita tetap satu rasa sebagai manusia, satu rasa sebagai makhluk Tuhan, satu rasa sebagai orang yang pelajar. Kita sekarang masih SMA nih, kita masih SMP nih, walaupun kita punya circle tersendiri. Nah, beda circle tetap satu rasa ini adalah pesan sebenarnya takwamasi itu sesuatu yang mutlak kini. Kadang-kadang kan kita berpikir lagi, kita manusia selalu menyatakan dia adalah orang lain. Padahal kita punya nilai-nilai yang sama antara pribadi kita dan pribadi mereka. Makanan kita mungkin sama, kemudian cara hidup kita berbeda, lalu kemudian berpakaian, membaca, belajar, buat PR, semua sama itu. Tetapi kadang-kadang ada suatu titik di mana kita mencari teman yang seirama. Nah, lingkaran inilah kemudian yang harus kita cari lebih kuat, lebih luhurnya. Nah, luhurnya itu adalah bahwa aku adalah kau adalah aku. Nah, sekarang kan kita sangat melihat nih, kalau beda circle kita itu ternyata tidak kita anggap satu rasa. Contoh misalnya, jadi manusia dengan alamnya nih, manusia dengan alam. Kita lihat sekarang, ternyata kita manusia menganggap manusia saja, alam ya alam saja. Lalu kemudian pada titik sekarang ini kita, hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Berarti badan kita ini sebagai manusia yang tergabung dari 5 unsur, teja, bayu, akasa, pertiwi. Ada api di sana, ada air di sana, ada udara, ada ruang kosong, kemudian ada benda padat, ada tanah. Kita telah menyakiti mereka.
karena kita menyakiti mereka, maka apa yang terjadi? Mereka membuat kita sakit juga. Nah, apa yang terjadi ketika ada banjir, ketika hujan, ada longsor, berapa air mata yang harus kita tampung untuk melihat teman-teman kita, saudara kita yang tergerus oleh longsor dan sebagainya. Itu pastilah kita tidak lakukan satu rasa kita bahwa manusia sesungguhnya itu memiliki rasa yang harus menjaga rasa pada hewan, pada tumbuhan, pada alam ini. Nah, apa yang kamu sakiti di alam ini, maka itu juga ada pada dirimu. Nah, ini circle kita kemudian menjadi berbeda. Bahwa kemudian kita ini adalah makhluk pada satu bumi, maka kemudian dalam pertemanan, dalam organisasi, agama, ras, antar golongan, suku, ada lingkaran manusia, hewan, tumbuhan sebagai makhluk bumi yang sedang kita perkosa saat ini. Lalu kemudian mereka ya juga menyakiti kita saat ini. Munculnya persoalan-persoalan alam, kemudian ada pemahaman bahwa caraku yang paling benar, caramu yang salah. Caraku yang paling baik dan bisa mencapai kebaikan, caramu yang salah. Nah, ini adalah pemahaman yang menyimpang tentang Tatwa Masih ini. Nah, sesungguhnya Tatwa Masih yang pada ujung-ujungnya adalah menyatakan bahwa ujung-ujungnya tujuannya adalah kerukunan. Tujuannya itu adalah moderasi. Tujuan dari Tatwa Masih itu adalah hidup yang rukun bersama. Itu kemudian tidak terpelihara dengan baik karena kita mempertahankan circle kita yang menganggap bahwa ini kebenaran. Coba misalnya dalam lingkaran kita itu, dalam kelompok kita itu, memang kita menjunjung kebenaran, satu visi, satu misi, jalan ke depan. Begitu ada orang dengan visi yang lain, oh ternyata lebih bagus. Jangan-jangan circle kita ini menyatakan melakukan satu hal, kemudian circle yang lain juga melakukan dua hal, kan lebih lengkap. Kita jadi bisa melakukan 3 hal. Betul. Jadi adik-adik, teman-teman kaum muda semua, coba kita tanamkan bahwa pertama-tama dalam kehidupan dan kesadaran kita ini satu makhluk yang sangat mulia, yang harus saling mencintai. Apapun latar belakang agama, apapun latar belakang cara hidup, sukunya, dia kulit hitam, ini kulit putih. Jadi kalau sudah ada kesamaan pemikiran bahwa kita ini sama-sama makhluk Tuhan, kita ini hidup dari makanan, kita ini hidup dari alam, maka kita akan berbuat lebih besar daripada itu, bukan hanya mencintai mereka, tetapi juga kita mencintai alam ini. Betul. Nah, dengan mencintai alam, saya sering bilang nih, when you transform yourself to the world will be transformed. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kamu mohonkan, apapun yang kamu perbuat kepada alam, alam akan merespon. Jadi kebingungan kita sekarang itu adalah kebingungan yang kita buat terdahulu. Banjir yang ada sekarang, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa itu ada kesalahan kita. Coba lihat kalau ada banjir tuh, yang bangun kan sampah-sampah doang, plastik. Yeah. Jadi kita sering sekali nyapu, entungan ke serok kali. Nah, sewaktu-waktu alam kita itu jenuh dengan perilaku kita yang ternyata nggak menjaga diri kita. Jadi darah dalam diri kita itu sama dengan air pada lingkungan. Jadi unsur-unsur apa? Maka kalau kita menyakiti air, maka ada darah kita yang bermasalah. Makanya sekarang kan darah tinggi lah penyakit kita, peredaran darah nggak lancar lah, karena kita melakukan kesalahan pada unsur apa di alam. Maka ada lagi kita menyakiti buang gini ke udara, jadi polusi, ya liu benang lah penyakit rangsa itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan ke alam itu juga akan kita peroleh. Jadi when you transform yourself to the world will be transformed.
Nah, pada konteks ini Tatwa Masi bukan hanya pada konteks manusia dengan manusia, tapi manusia juga pada alamnya dan seisinya, pada hewan-hewan kita. Nah, ini kemudian yang sering kita bilang, mana lebih indah oleh mata kita, anjing yang gembrong gemuk atau anjing yang kemudian dia tersudutkan di taman kota atau di pinggir setre yang nggak punya tuannya, sakit-sakitan, gatal, korengan. Mata kita selalu memandang yang gemuk dan gembrong ini yang terbaik. Betul. Padahal di dalam sanubari kita, di sana ada unsur hidup yang juga adalah kita. Ada sebuah cerita yang asik sekali nih kita nonton. Suatu ketika ada orang jenuh dengan hewan peliharaannya, lalu kemudian dia keranjangin tuh anjingnya, ibu sama anak anjing, dia keranjangin, dia jual. Lalu kemudian ada pengemis, dia dapat gelandangan lah ya, dia diberikan uang oleh orang-orang, lalu kemudian uang itu dia gunakan untuk membeli anjing ini, dijual dengan gantas. Dengan ikhlas dijual, lari. Maka kemudian setiap hari anjing ini diajak bercerita sama si gelandangan ini, tidur di jalanan dan sebagainya. Suatu ketika insting anjing ini mengajak si gelandangan ini untuk membeli lotre. Nah, ini di luar sana ya ceritanya. Ternyata lotre itu menghasilkan dia yang cara Bali ini ngukup gede gitu. Dapat rezeki luar biasa. Lalu kemudian dia mendapatkan bisa membuat rumah, bisa hidup dengan baik. Jadi apapun hal kecil kebaikan yang kita lakukan pada seluruh isi alam, termasuk apalagi yang berjiwa. Tumbuhan itu berjiwa, tuh ada stewara di sana. Hewan itu berjiwa, ada janggaman di sana. Manusia berjiwa karena jelas ada jiwatman di sana. Iya. Nah, ketika jiwa-jiwa ini kita sentuh dengan nilai kasih sayang, nilai tanpa kekerasan, atas dasar untuk kedamaian, maka kemudian kita tidak lagi bicara beda circle tetap satu rasa, tapi kita akan berbicara jauh lebih itu bahwa tidak ada circle itu yang kemudian menjadi sekat di antara kita. Betul. Kita lanjutkan yuk. Iya. Ya. Karena seru ini, seru ceritanya. Ada 3 cara untuk kita kaum muda teman-teman untuk menyatakan bahwa Tatwa Masi ini hidup di dalam diri kita. Tidak jauh-jauh konsepnya, yaitu misalnya Trikayu Parisuda nih. Kata-kata kita membuat circle kita berbeda dengan yang lain. Pikiran kita membuat circle kita berbeda dengan yang lain. Perbuatan kita, perilaku juga membuat berbeda. Nah, kalau perbedaan pikir, kata, dan laku ini lalu kemudian kita jadikan penghambat atas dasar apapun terhadap circle yang lain, itu sama halnya dengan kita, kata-kata kita mengarah ke hal yang buruk, pikiran kita mengarah ke hal yang buruk. Betul. Nah, dalam konteks ini Trikayu Parisuda adalah konsep sederhana untuk menyatukan bahwa Tatwa Masi itu sesungguhnya adalah konsep yang hanya bisa kita lakukan dan harus kita lakukan dengan catatan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Inilah sarananya. Maka ada istilah, tanakanlah Tuhan pada pikiranmu, pada kata-katamu, pada perbuatanmu. Janganlah stanakan Tuhan di atas dupa yang wangi yang kamu pakai untuk sembahyang. Jangan stanakan Tuhan pada baju baru yang kamu pakai untuk sembahyang. Enggak, Tuhan tidak di sana. Tuhan ada pada kata-kata. Kalau kata-katamu buruk, berarti kamu membuat dirimu buruk. Demikian juga perbuatan dan kata-kata pikiran. Maka kalau menyatunya konsep pikiran, kata, dan perbuatan, apabila kamu melakukan sesuatu, luwunga ngenehang demun, mare satwang, baru lakukan. Ini adalah konsep ketika pikiranmu benar akan diterima oleh banyak orang dalam pembicaraan. Oke, sepakat, ayo kita lakukan. Pikiran, perkataan. Ketika disepakati pada perkataan, baru ayo bareng-bareng kita lakukan. Maka apapun program kita
itu akan dilakukan apabila memang dipikirkan dengan baik, dikatakan dengan baik. Tapi kalau kita hanya jadi tukang sate, yang mikirin kita, konsep kita, biayanya kita ngelola, otomatis nggak ada peran serta mereka, akan tidak ada rasa memiliki. Ketidak ada rasa memiliki inilah kemudian akan menjadi bibit-bibit untuk membuat circle-circle dalam circle yang ada. Misalnya di kelas itu ada, oh ini circle-nya gini, ini tumbuh lagi circle-circle yang baru lagi gitu. Circle yang baru, walaupun 2 orang. Nah, ketika dia 2 orang buat circle, dia menjadi makhluk yang paling merasa paling hina. Kenapa? Oh kita hanya berdua. Disinilah muncul kemudian bully. Disinilah muncul kemudian ada pikiran-pikiran negatif yang lain yang kemudian menyatakan lo jelek, gue yang bagus. Nah, dalam konteks ini kita harus baurkan kemudian konsep tatvamasi ini bukan hanya konsep, tapi ini harus aksi kita sebagai masyarakat Bali kepada masyarakat yang tinggal di Indonesia sebagai manusia Pancasila malu kalau kita tidak melakukan tatvamasi. Ini ada konsep luhur yang kemudian tinggal kita lakukan saja sekarang. Oke, tinggal kita action aja. Action aja, karena kita kayak konsep, tapi miskin aksi. Oke, jadi itu tadi pemaparan Blikade udah panjang banget terkait dengan tatvamasi beda circle tetap harus satu rasa ya teman Pro 2. Jadi ingat pesannya Blikade, jangan pernah membeda-bedakan. Jadi baik circle kamu dengan circle yang lain-lainnya, karena meskipun kita beda circle, tapi tetap ya kita harus punya satu tujuan yang sama. Nah, itulah gunanya adanya tatvamasi teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu silakan yang pengen bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, kamu bisa bertanya di WhatsApp Pro 2 FM 0811 399 1054. Kamu juga bisa live chat di channel YouTube kita RRI Singaraja Official karena kita lagi live YouTube, atau bisa juga live chat di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a never running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic. Kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah?
Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Masih beda circle, tetap satu rasa. Nah, ini yang harusnya kita gaung-gaungkan setiap hari, teman Pro2. Jangan pernah kamu punya pemikiran kita beda circle, artinya semuanya harus beda antara kamu dan aku. Nah, itu salah. Kalau dalam ajaran agama Hindu itu sudah diajarkan Tatuam Asi dari kecil ya. Kamu adalah aku adalah kamu. Itu artinya kita harus bersatu. Namun nih, aku pengen nanya sama Blikade. Jadi di era digitalisasi seperti sekarang kan Blikade ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa remaja sekarang itu bisa kita kategorikan agak cuek. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah circle, kalau emang circle-nya si A ya udah si A aja, si B ya si B aja, si C yang anggota circle-nya sedikit seperti yang Blikade bilang tadi, itu bisa saja menjadi bahan bulian mereka. Betul. Kan gitu. Betul. Nah mungkin Blikade punya trik atau cara tersendiri gimana sih cara membangunkan gitu ya jiwa Gen Z sekarang itu agar bisa ya menanamkan Tatuam Asi ke teman-temannya atau minimal ya satu sekolah lah kita ke hal yang kecil dulu sebelum ke lingkungan yang lebih besar lagi. Gimana nih BKD? Ya. Jadi begini, pertama Gen Z ini memiliki kans yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi mereka punya cara pikir berbeda, pola pikir berbeda, cara pandang yang berbeda. Bahkan dia tidak perlu mencari circle, cukup dia punya HP, dia bisa find. Nah, gitu. Lalu kemudian bagaimana sih caranya? Satu, kita harus perkuat deh forum komunikasi kita. Jadi kayak di sekolah ada OSIS misalnya kan? Jadi OSIS ini harus memperdalam pencegahan bully, pencegahan perilaku-perilaku anarkis kepada temannya. Dengan cara mendatangkan orang-orang untuk berbicara. Kan sekarang sudah penyuluh agama, penyuluh bahasa Bali, kemudian ada dari kepolisian datang ke sekolah untuk berbicara, stop kekerasan dan sebagainya. Itu adalah cara atau bentuk untuk kita mencegah terjadinya disintegrasi pemikiran Gen Z dengan yang lain. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami ada kekurangan kita untuk pembinaan mereka, pendampingan mereka. Dulu kalau kita akan mencemooh orang lain, kita akan mencemooh teman kita, kita dikasih tahu sama orang tua kita, jangan lakukan itu tidak benar. Lalu kemudian orang tua kita dengan megang sapu, lalu kemudian kita takut. Dulu itu. Iya, dulu. Betul. Nah, sekarang kita tidak bisa seperti itu. Betul. Jadi arus deras globalisasi, makanya ada Gen Z sekarang dia hanya pegang HP, dia sudah fine, dia sudah bisa lakukan semuanya tanpa teman, tanpa membuat circle lagi. Maka kita harus masuk ke daerah ranah digital. Ada misalnya enlightenment, jadi tulisan-tulisan untuk meneduhkan
tulisan-tulisan untuk menenangkan, flyer dari orang-orang suci kita, dari guru-guru kita kan, dari para kiai, dari para sulinggih, dari para pengkhotbah agama. Ada keyword-keyword mereka yang kemudian di-share. Betul. Dengan itu mereka secara tidak langsung dia ada pada circle tersendiri, yang kemudian circle itu mengajarkan dia kedamaian, mengajarkan dia untuk menjaga persatuan, menjaga kata-katanya. Bahkan media sosial kita pun ada circle-nya sekarang. Jadi media sosial itu ada memang grup mancing terus tuh. Mancing apa? Mancing keributan. Kemudian ada artinya dia juga ada kelompok, ada geng yang kemudian ketika dia ada di situ dia tenang gitu. Nah, maka di media sosial kita harus masuk. Nah, cuman sekarang arus globalisasi menggerus generasi kita dengan informasi yang amburadul, yang tidak baik, bacaan, tontonan tidak baik. Nah, kita dari orang-orang agama, orang-orang spiritual, orang-orang untuk guru-guru etika, guru-guru kita yang berbicara untuk akhlak, ayo dong kita buat keyword yang baik agar supaya juga mereka kita masuk dalam arus itu. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah menanamkan tatwa masih ini sudah kita lakukan sejak mereka kecil, tapi kok dampaknya belum jelas ya. Nah, jangan-jangan ada cara yang salah kita mengajarkan pada mereka. Kasarnya begini, dari kecil kita mengajarkan anak-anak kita jangan buang makanan nih, jangan buang makanan. Kita sudah ajarkan mereka, tapi pada ujung-ujungnya ketika dia makan, hal yang tidak dia makan pun dia ambil, ditaruh di piringnya, lalu kemudian itu jadi sisa dan dia tidak senangi, dibuang. Ada yang salah cara kita untuk mengajarkan mereka. Maka di sini perlu sekali ada kajian-kajian pendidikan yang harus kita aplikasikan. Sudah banyak kajiannya tentang 18 karakter. Kita sudah banyak mengkaji. Ayo sekarang kita tinggal lakukan itu. Jadi bagaimana kemudian anak-anak itu, Gen Z itu memahami bahwa pada satu titik kamu ini sama loh, makhluk Tuhan lah, kamu sebagai anak lah, kamu sebagai yang harus menjunjung tinggi, tidak boleh ada kekerasan, harus menjunjung tinggi biar akur dengan yang lain. Itu kan ciri-ciri dari kedamaian sudah. Nah, dalam konteks inilah 3 hal ini penting: pola asuh kita, pola pendidikan, karena berbeda loh mengajar dan mendidik. Kita sekarang selama ini kan sering mengajar. Kalau mengajar setelah diajarin selesai urusan. Tapi kalau mendidik itu merubah orang dari tidak tahu menjadi tahu dan melakukan. Jadi kalau kita hanya transfer knowledge, coba kita masuk deh ke sekolah, kita akan tahu kalau guru-guru di sana transfer knowledge atau memang mendidik. Sampai di sana murid-muridnya menyapa Om Swastiastu, ada kepentingan apa, dia senyum, dia care dengan kita yang makhluk baru datang ke sana, dia care. Kadang-kadang kan ketika ada kita sebagai orang baru di sana, siapa lo? Itu dia. Nah, di sini kemudian nyata sekali ada transfer knowledge atau memang dia mendidik. Nah, yang kita harapkan kan mendidik. Mendidik, ya benar-benar. Maka begitu anak-anak kita dari TK diajari menghitung, diajari harus bisa ini, harus bisa itu, kita sedang memperkosa kemampuan mereka sebenarnya. Jadi dia itu memang kognitifnya akan maju, tetapi psikomotor dan afektif, sikap budi pekertinya nggak bagus. Maka kemudian taksonomi Bloom itu kan bilang afektif, kognitif, psikomotor. Jadi 3 hal ini harus dimainkan pada siswa kita agar supaya siswa kita itu
sedari kecil dia tahu, oh ya nggak boleh nih ngomong gini sama teman, karena itu pembulian sekarang kita sebutkan. Nggak boleh dong beda-bedain dia, walaupun dia, contoh misalnya temannya itu ada bibirnya sumbing misalnya, nggak boleh bedain gitu karena kita sesama manusia. Nah ini pembiasaan untuk kemudian menyatakan dia adalah sama dengan kita, ini yang perlu kita bangun, dan itu adalah tugas kita bersama. Jangan diserahkan ke guru-guru di sekolah aja. Oke. Oke, itu terkait merubah mindset orang ya, emang agak susah teman Pro 2. Nah, Brigada ini ada 2 pertanyaan, satu dari WhatsApp Pro 2 FM dan satu dari live chat ya di YouTube RRI Singaraja Official. Aku baca dulu. Kali ini ada Kak Bagus Purnomo yang sedang menyimak Pro 2, katanya ingin bertanya, gimana sih caranya mengarahkan anak muda kita saat ini agar memiliki circle yang positif, karena saat ini tampaknya yang lebih negatif lebih dominan ketimbang circle positif, agar mereka lebih fokus mengejar ilmu bagi pelajar atau meningkatkan skill misalnya. Bisa diterima kan? Jadi cara mengarahkan anak muda gitu ya ke circle yang positif, bukan circle yang negatif intinya. Dan satu lagi ini di YouTube RRI Singaraja yang bertanya ada Benson Andika. Om Swastiastu, dalam konsep Trihita Karana, siapa yang menjadi pusat? Ini maksudnya pusat apa? Bagus. Oke, sudah paham tentang pertanyaannya. Oke, mungkin Brigada mau jawab dulu yang Kak Bagus Purnomo ya. Iya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Niki. Niki sobat saya dosen di Undi Pukuturan. Kok jadi bingung? Kita sampai lupa. Karena pernah ketemu saya. Pernah jadi musuh. Enggak, bukan jadi musuh. Pernah jadi satu circle di sini. Purnomo semua Niki. Kita di Gensi Niki sudah ada ruang sebenarnya kan. Kalau di sekolah SMP, SMA kita sudah ada namanya kelompok-kelompok keahlian itu, jadi ekstrakurikuler. Kalau di perguruan tinggi sudah ada unit kegiatan mahasiswa, jadi UKM. Benar. Jadi dia tergabung di sana, lalu kemudian di sana ada pembimbingan dari salah satu dosen, lalu kemudian di sana ada penguatan tentang gimana sih mengarahkan peserta didik kita itu agar bisa ke circle yang positif. Nah, sekarang ini kalau dia dengan pembimbingan, maka circle-nya pasti positif. Nah, yang terjadi sekarang adalah circle yang tanpa pembimbingan yang dia buat sendiri, lalu kemudian dia happy di situ. Kumpul 7 orang, lalu kemudian duduk-duduk ngorte begini. Banyak sekali kasus yang terjadi dilakukan oleh circle itu, lalu kemudian dia melakukan hal-hal negatif karena memang dia meyakini itu benar. Itu menjadi sah. Nah, jadi satu kuncinya adalah circle yang ada pembimbingannya, ada pembinaannya, ada pengarahnya, itu pasti positif, dan kita harus perbanyak itu. Jangan juga mahasiswa diberikan liar, anak-anak kita diberikan ini boleh, itu boleh. Jangan, apalagi dalam rangka teknologi. Jadi ada beberapa yang memang tidak boleh diakses misalnya. Ini yang penting diakses, keilmuannya begini. Itu kemudian cara untuk mengarahkan. Tetapi sekali lagi, Gensi kita itu jauh lebih hebat teknologinya dibandingkan orang tuanya misalnya, kakek neneknya misalnya. Bisa saja kemudian kakek nenek dan bapak ibunya nggak tahu justru apa yang mereka konsumsi di media sosial kan. Nah, ini persoalan. Nah, maka dari itu perlu pendampingan yang baik. Siapa yang bisa, siapa yang mengerti, agar dia yang mendampingi adik-adik kita agar supaya nggak salah jalan. Jadi terima kasih Niki, salah satu tokoh pendidikan kita ya, dia memperjuangkan tentang Widyalaya. Memang pendidikan Hindu, Widyalaya itu adalah pondasi yang luar biasa yang harus dibangun. Untuk apa? Untuk karakter, kemudian untuk budi pekerti, cerdas di dalam ilmu pengetahuan, tetapi sangat baik di dalam pergaulan, etika dan sebagainya. Nah, Niki dari Bli Purnomo. Selanjutnya Niki dari Andika. Iya, benar.
Ini sebenarnya pertanyaan yang hebat. Jadi dalam Trihita Karana siapa sih yang menjadi pusat? Yang menjadi pusatnya? Yang menjadi pusat itu kita. Jadi pusat dari Trihita Karana sebenarnya adalah kita. Kita yang kemudian menyatakan Tuhan ada di sana, kita sebut parhyangan. Kita yang menyatakan mencintai teman-teman kita sesama manusia, hewan, tumbuhan, yang kemudian kita sebut dengan pawongan, manusia ya. Kemudian hewan dan tumbuhannya itu adalah palemahan. Jadi pusatnya adalah kita. Jadi apabila kita sudah mampu menyatakan diri kita sebagai pusat, maka Tuhan ada pada kepala kita, teman sesama ada pada badan kita, lalu kemudian lingkungan kita ada pada kaki kita. Kenapa dia bicarakan begitu? Begitu kita berbicara Tuhan, kita harus merimain lagi unsur-unsur Tuhan ada pada kepala kita. Maka kita perlu meditasi, kita perlu ketenangan. Ya, boleh saja 10 kali sehari sembahyang, tapi kalau dia nggak tenang, spiritualnya nggak bagus, agamanya nggak bagus, ketuhanannya nggak bagus. Kenapa kemudian unsur pawongan ada pada badan kita, di bawah leher, kemudian di atas perut? Karena kita punya perut yang sama untuk makan. Jadi jangan kemudian mendominasi, oh kita nih yang harus dapatkan semua proyek ini, padahal teman kita juga perlu makan kan. Nah itu sebenarnya pemahaman yang bertitik poin pada. Nah kemudian mereka menderita, oh sama, kita harus merasakan penderitaan itu. Maka sekali waktu kita kumpulkan sembako, kita bagi pada mereka yang kurang membutuhkan. Betul. Itu kemanusiaan. Lingkungan supaya jalan kita baik, supaya kita nggak kena kotoran, supaya kita nggak kena sampah, maka kita perlu menyapu, kita perlu membersihkan. Jadi Andika, Trihita Karana itu pusatnya adalah kita. Badan kita ini jadi pusat. Trihita Karana itu ada pada badan kita. Maka dengan Trihita Karana ada pada badan kita, maka kemudian kita tidak lagi mengukir Trihita Karana yang terlalu baik di luar, tapi badan kita tidak mengukir Trihita Karana dalam diri kita. Tuhan ada pada kepala kita sehingga meneduhkan semua unsur pawongan dan pelemahan. Kemudian kemanusiaan kita, hati nurani kita juga menjadi baik. Lalu kemudian menjaga lingkungan kita menjadi jelas untuk kebaikan. Nah, dalam konteks ini, pertanyaan Purnomo dan Andika ini, sesungguhnya kita sudah ada pada posisi bahwa tatuamasi itu sebagai dasar. Jadi tatuamasi itu sebagai dasar untuk pola kehidupan kita yang baik, pola kehidupan kita yang damai, yang tentram, yang tanpa kekerasan. Jadi pancapilar nilai-nilai kemanusiaan itu. Kebenaran, bahwa kebenaranmu bertuhan sama dengan kebenaranku bertuhan, karena kita adalah makhluk Tuhan, walaupun caranya berbeda. Jadi kita bisa ada tepung, air, minyak, dan sebagainya, alat-alat, bisa jadi godoh, itu bisa jadi pisang rai, itu bisa jadi sumping. Bahannya sama, tapi kita ramu sesuai dengan circle kita. Circle kita gini nih, circle itu sebenarnya hanya ada 3. Ada unsurnya kekerasan, ada unsurnya kelembutan, dan ada di tengah-tengah antara itu. Maka pada circle ini sesungguhnya kita mengetengahkan bagaimana antara satu circle dengan circle yang lain harus sama, nggak bisa. Dia tetap hidup dengan lingkungannya, dengan caranya, tetapi dia harus memiliki kesamaan rasa bahwa kita, walaupun circle kita beda, kita tetap ada kesamaan. Kita sama rasa, kita sama untuk baik, sama untuk maju. Kalau dia dapat ranking, kita harus juga dapat ranking. Kalau dia dapat prestasi, kita juga harus dapat prestasi. Jadi begitu cara kita untuk menikmati perbedaan dari circle ini. Kalau kita, oh dia begitu, jangan diajak. Nah, teman kita itu misalnya pinter bahasa Inggris, oh kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah diajak. Jadi kalau begitu cara kita, iri kita itu hanya untuk menyakiti diri kita sendiri.
coba kita rubah. Oh, dia bisa, gimana ya caranya? Aku tanya dia deh, resepnya gimana? Kan gitu. Nah, baru kemudian iri itu berubah dia menjadi motivasi. Merubah inilah karena kita sering diajarkan, sering diarahkan oleh lingkungan kita, kadang-kadang nggak ke arah yang positif gitu. Sama seperti Pak Purnomo bilang, sekolah harus ada pada lingkungan yang positif. Jadi kalau sekolah sudah nggak peduli sampah, di sekolah sing tayan aja ini nyampat karena sudah ada gini nih, sudah ada cleaning service. Padahal dalam rangka membina karakter, membina perilaku, kita harus melakukan. Karena kita harus turun untuk menikmati air itu, apakah betul hangat atau betul dingin, atau setengah dumulade, nggak panas nggak dingin. Kita harus terjun di situ. Nah, anak-anak kita juga harus kita ajak begitu. Kepedulian itu tidak bisa hanya diangan-angan, kepedulian itu harus kita turun. Maka teman-teman kita, adik-adik terutama sekarang yang sedang getol di teknologi, SMP, SMA, perguruan tinggi, harus memiliki circle-circle yang memang untuk membuat dirinya itu bangkit, buat dirinya berkembang, buat dirinya itu untuk bisa, buat dirinya untuk berprestasi. Jadi guru-guru dan dosen, sibukkanlah anak-anak kita untuk mengerjakan sesuatu yang memang membuat dia itu terbangkitkan. Kalau dia tidak diberikan kesibukan untuk itu, maka dia akan mencari kesibukan yang lain. Nonton bareng, ya kalau nonton yang positif. Yang negatif, maka kemudian terjadilah kasus-kasus dan sebagainya. Oke. Nah itu dia untuk Bagas Purnomo dan juga Andika, itu sudah dijawab ya pertanyaannya sama Blikade. Oke, Blikade, karena nggak kerasa waktu kita udah mau habis. Sebagai closing, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para Gen Z agar tetap menerapkan Tatuam ASI meskipun punya circle yang berbeda. Ya. Adik-adik Gen Z, teman-teman semua, kita hidup di daerah yang berbeda, bahasa kita berbeda, mungkin makanan kita berbeda, lalu kemudian pendidikan kita berbeda, baju kita berbeda, warna kulit kita berbeda. Semuanya itu sesungguhnya ada satu, bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Kita adalah anak bumi yang harus saling mencintai. Apa yang kurang dari teman-teman yang lain itu ada pada kelebihanmu, tetapi dalam kelebihanmu juga ada kekurangan yang mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Maka satu circle kamu memiliki kelebihan, maka ada di circle lain yang mungkin circlemu ini memiliki kekurangan. Maka jadikan kekurangan dan kelebihan ini sebagai suatu yang saling melengkapi. Yang kedua, Tatuam ASI itu bukan hanya aku adalah kamu sesama manusia. Aku adalah kamu, aku ini juga adalah alam kita ini. Aku ini adalah hewan-hewan yang ada. Maka pelihara dia, jaga dia, jangan sampai dia marah. Kalau alam marah, dia akan diam-diam tapi menghanyutkan kita. Jadi sama dengan banjir apa itu. Dia diam-diam tapi kita selesai gitu. Nah, jadi jangan sampai bikin dia marah, buatlah dengan baik, mulai dari lingkungan kita. Jadi sungai-sungai yang ada dekat rumah, coba kita sekarang berpikir di depan rumah kita harus bersih. Itu saja dulu, bersih sampah plastik, bersih pagi menyapu siang. Pangsing ada lu, nggak ada berpikir tentang sampah sebenarnya. Kalau kita dari rumah tangga kita, rumah kita itu tahu bahwa oh ini sampah, ini begini caranya. Selesai sebenarnya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, pola asuh, pola didik ini penting karena kepribadian, budi pekerti itu tidak hidup dengan sendirinya. Itu hidup dari pembiasaan bahwa mereka, makhluk ini, teman ini, alam ini juga adalah bagian dari kita yang harus kita jaga.
Jadi jagalah badan kita dengan mandi, dengan pakai hand body, dengan pakai parfum. Sama halnya kita harus menjaga alam kita dengan cara yang seperti itu. Kurang lebih itu sih. Iya, baik, terima kasih Beli Kade sudah meluangkan waktu pagi hari ini ngobrol bareng Eni ya di Spada. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia banget ya dengerin obrolan kita selama 1 jam. Dan buat yang sudah bertanya juga di YouTube RRI Singaraja Official, terima kasih banyak. Ataupun di WhatsApp Pro 2 FM, makasih banyak, semuanya sudah dijawab. Dan sampai ketemu di lain waktu, yang pasti dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.